Malam itu, langit desa Renggala kelam tanpa bintang. Udara dingin menyelinap ke celah-celah rumah kayu, membawa bisikan angin yang terdengar seperti suara rintihan. Di kejauhan, sawah-sawah yang luas membentang seperti permadani hijau yang kini mulai menguning, menandakan musim panen telah dekat. Namun, di tengah ketenangan itu, sesuatu yang janggal terjadi. Dari batas desa, terdengar suara gemerisik aneh, seperti ribuan kaki kecil yang berlari di atas tanah kering. Pagi harinya, seorang petani bernama Pak Ranta adalah orang pertama yang melihat keanehan itu. Dengan hati riang, ia berangkat ke sawahnya, membayangkan butiran padi emas yang sebentar lagi akan dipanen. Namun, begitu ia sampai di ladang, tubuhnya membeku. Matanya melebar, tangannya gemetar. Hamparan padi yang kemarin masih kokoh berdiri, kini hancur. Batangnya patah, daunnya terkoyak, dan bulir-bulir padinya lenyap seolah ditelan bumi. Tetapi yang paling mengerikan bukan itu, melainkan pemandangan di sekelilingnya. Ribuan tikus berkerumun, melahap sisa-sisa panennya dengan rakus, mata-mata kecil mereka berkilat liar di bawah cahaya mentari pagi. Ia mundur dengan napas tersengal, tapi sebelum bisa berteriak meminta tolong, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tikus-tikus itu berhenti seketika, serempak, seolah mendengar aba-aba yang tak terlihat. Lalu, dalam keheningan yang mencekam, mereka menoleh ke arahnya, ratusan pasang mata kecil itu menatapnya, seolah menilai, seolah menunggu perintah. Pak Ranta merasakan bulu kuduknya meremang. Dengan ketakutan yang melumpuhkan, ia berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju desa, meninggalkan suara desit yang semakin mengeras di belakangnya. Berita tentang hama tikus menyebar cepat. Para petani berbondong-bondong ke sawah mereka, hanya untuk menemukan kenyataan yang sama mengerikan. Seluruh ladang porak-poranda, seolah dilanda badai. Namun, ini bukan sekadar wabah biasa. Para sesepuh desa tahu bahwa tikus memang selalu menjadi hama, tetapi tidak pernah secerdas ini, tidak pernah sebuas ini. Mereka bergerak dengan pola yang aneh, seakan ada yang mengarahkan mereka. Di balai desa, para penduduk berkumpul dengan wajah cemas. Ki Jaya, dukun tua yang selama ini jarang berbicara, mengamati semuanya dengan sorot mata penuh kegelisahan. Ia mendengar cerita Pak Ranta tentang bagaimana tikus-tikus itu seakan menatapnya, menilai, menunggu sesuatu. Perlahan, tangannya mengepal. Ini bukan sekadar wabah, gumamnya lirih, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di dekatnya menoleh. Ini, seperti yang terjadi dulu. Beberapa orang langsung terdiam, sementara yang lain bertukar pandang dengan bingung. Tidak banyak yang mengingat kejadian itu, karena telah terjadi puluhan tahun lalu. Namun, bagi mereka yang masih mengingat, dada mereka mulai terasa sesak oleh ketakutan lama yang terkubur. Legenda lama tentang sang penggembala tikus, sosok yang pernah membawa bencana ke desa ini, mulai terngiang kembali di benak mereka. Di kejauhan, di perbatasan desa yang mengarah ke hutan larangan, angin bertiup membawa bau tanah yang lembab. Dari dalam hutan yang gelap, samar-samar terdengar suara seruling yang asing. Melodi itu lembut, berirama, tetapi menyimpan sesuatu yang ganjil, seolah ada bisikan yang terselip di antara nadanya. Suara itu terus terdengar, bergema di antara pepohonan, mengalun dalam kegelapan. Dan di sawah-sawah yang hancur, tikus-tikus itu berhenti melahap. Mereka diam sejenak, lalu serempak berbalik, berlarian ke arah hutan, seolah memenuhi panggilan tuannya. Malam di desa Renggala terasa lebih sunyi dari biasanya. Para penduduk menutup pintu lebih awal, menyalakan lampu minyak, dan berdoa dalam hati agar keanehan hari ini tak berlanjut esok. Namun, di rumahnya yang terletak di pinggir desa, Ki Jaya belum juga tidur. Dukun tua itu duduk bersila di depan api yang menyala redup, menatap bayangannya sendiri di dinding bambu. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan lama, kisah yang sudah lama dikubur dalam-dalam, tentang seorang lelaki yang dulu pernah membawa bencana ke desa ini. Di luar, angin malam bertiup lembut, namun telinga Ki Jaya menangkap sesuatu yang lain. Samar-samar, terdengar suara seruling itu lagi. Melodi yang tidak asing, tetapi sangat tidak diinginkan. Dulu, suara itu pernah menghantui desa, membawa kehancuran bagi para petani. Ki Jaya menutup matanya, menarik napas dalam. Jika suara itu benar adanya, maka ini bukan sekadar hama tikus biasa. Ini adalah tanda bahwa sang penggembala tikus telah kembali. Sementara itu, di tengah desa, beberapa pemuda berkumpul di rumah Pak Ranta. Raka dan Sari, dua pemuda yang terkenal pemberani,
mendengar langsung kisah dari Pak Ranta tentang bagaimana tikus-tikus itu bertindak seolah memiliki kesadaran. Mereka tidak bergerak seperti tikus biasa, ucap Pak Ranta dengan suara bergetar. Mereka seakan mendengar sesuatu. Seolah-olah ada yang mengendalikan mereka. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sari berdiri. Tidak mungkin, Pak, sahut Raka, mencoba menyangkal, meski suara hatinya berkata lain. Ini mungkin cuma hama biasa. Tikus memang sering menyerang sawah saat musim panen, kan? Namun, bahkan saat ia mengatakannya, ia tahu bahwa ini berbeda. Para petani sudah sering menghadapi hama, tapi belum pernah ada tikus yang bergerak serempak, apalagi seperti memahami perintah. Ki Jaya akhirnya datang ke rumah itu, membawa secarik kain tua yang berdebu. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan lukisan kuno yang sudah mulai pudar. Gambar itu menggambarkan seorang lelaki kurus dengan seruling di tangannya, berdiri di tengah kawanan tikus yang berbaris rapi. Ini bukan cerita baru, ucap Ki Jaya dengan suara rendah. Dulu, ada seorang lelaki yang diusir dari desa ini. Ia memiliki kekuatan untuk memanggil dan mengendalikan tikus. Saat ia pergi, ia bersumpah akan kembali membawa kehancuran. Sari menelan ludah. Dan, sekarang dia kembali. Tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Ki Jaya menggeleng pelan. Aku tidak tahu, mungkin dia, atau mungkin seseorang yang mewarisi kekuatannya. Tapi yang pasti, suara seruling itu, hanya dimiliki oleh satu orang. Di luar, angin malam semakin dingin. Di ujung desa, di perbatasan menuju hutan larangan, beberapa penduduk yang masih terjaga mengaku melihat bayangan seseorang berdiri diam di antara pepohonan. Tinggi, kurus, dengan jubah panjang yang berkibar tertiup angin. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi desa dari kejauhan. Dan saat salah satu penduduk memberanikan diri untuk mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan suara seruling yang mengalun pelan, seakan tertawa di antara desau angin malam. Fajar baru saja menyingsing ketika Raka dan Sari berdiri di tepi hutan larangan, ditemani beberapa pemuda desa yang masih ragu-ragu. Udara pagi membawa embun dingin yang menusuk kulit, tetapi itu bukan alasan utama mereka merasakan ketegangan. Hutan larangan telah lama menjadi tempat yang dihindari. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin, tidak akan pernah kembali. Namun, setelah kejadian malam tadi, setelah sosok berjubah itu terlihat menghilang ke dalam bayang-bayang pepohonan, Raka tahu bahwa mereka tak punya pilihan lain. Langkah mereka menapak tanah basah, menyusuri jalur setapak yang dipenuhi akar-akar menjalar. Pepohonan di sekitar mereka menjulang tinggi, ranting-rantingnya saling bertautan seperti tangan-tangan kurus yang ingin mencengkeram siapa saja yang lewat. Semakin dalam mereka berjalan, semakin sunyi suasana. Burung-burung tidak berkicau, angin pun seakan berhenti berhembus. Sari menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang perlahan merayapi dadanya. Tiba-tiba, Raka menghentikan langkah. Lihat ini, ucapnya pelan. Di tanah yang lembab, ada jejak kaki manusia, namun anehnya, jejak itu bercampur dengan jejak kecil-kecil lain, jejak tikus. Banyak sekali, jejak itu bergerak dalam pola aneh, seolah makhluk-makhluk itu berjalan beriringan bersama seseorang. Napas Sari tercekat. Ini tidak mungkin, gumamnya. Tapi di dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah bukti yang mereka cari. Salah satu pemuda yang ikut bersama mereka, Wira, menelan ludah. Mungkin kita harus kembali saja, bisiknya, matanya melirik ke sekeliling dengan gelisah. Kita sudah melihat cukup banyak. Tapi Raka menggeleng, matanya tetap tertuju pada jejak yang mengarah lebih dalam ke hutan. Kalau kita pergi sekarang, kita tidak akan pernah tahu siapa yang melakukan ini. Suaranya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena ketegangan yang semakin menyesakkan dadanya. Mereka melanjutkan perjalanan, mengikuti jejak-jejak itu dengan hati-hati. Beberapa meter kemudian, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sana, rerumputan tumbuh lebat, tetapi yang membuat mereka membeku adalah sesuatu yang tergeletak di tengahnya, seruling kayu hitam, terukir dengan simbol-simbol aneh. Sari mundur selangkah. Ini miliknya, katanya lirih. Seruling penggembala tikus. Saat itulah, angin yang tadinya mati mulai berhembus kembali, kali ini membawa suara. Bisauan samar itu terdengar seperti tawa, tipis dan berbisik, menyelinap di antara pepohonan. Daun-daun di sekeliling mereka mulai bergetar, dan dari balik semak-semak, terdengar suara yang lebih mengerikan, suara gemerisik ribuan kaki kecil yang berlari.
Sari menahan napas, sementara Wira mencengkeram lengannya dengan panik. Kita harus pergi sekarang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara seruling yang familiar itu tiba-tiba mengalun dari arah hutan yang lebih dalam. Bukan dari seruling yang ada di tanah, tetapi dari sesuatu, atau seseorang yang tersembunyi dalam bayang-bayang pepohonan. Nada itu dingin, menusuk ke dalam kepala mereka seperti belati tak kasat mata. Dan bersamaan dengan itu, tikus-tikus mulai bermunculan dari kegelapan, mata mereka berkilat merah, tubuh mereka melingkar-lingkar, bergerak dalam formasi yang teratur. Raka menatap ke arah sumber suara, jantungnya berdegup kencang. Sosok berjubah hitam berdiri di antara batang pohon yang membusuk, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tetapi senyum samar terlihat di bibirnya. Ia tidak berbicara, hanya meniup serulingnya dengan nada yang semakin melengking, dan tikus-tikus itu mulai bergerak ke arah mereka, lebih cepat, lebih ganas. Kabur, teriak Raka, dan dalam sekejap, mereka semua berlari secepat mungkin, meninggalkan hutan, dikejar oleh sesuatu yang tidak seharusnya mereka temukan. Raka, Sari, dan Wira berlari tanpa menoleh ke belakang, napas mereka tersengal-sengal di antara suara gemerisik ribuan tikus yang mengejar. Jantung mereka berpacu, kaki mereka berusaha melangkah secepat mungkin di atas tanah berlumpur yang seolah ingin menelan mereka. Bayangan sosok berjubah hitam itu masih terpatri di benak mereka, senyum samar, seruling yang melengking di udara, dan tatapan tak terlihat yang membuat bulu kuduk meremang. Begitu mereka keluar dari batas hutan, suara seruling itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah, pemiliknya tidak ingin mengejar mereka lebih jauh. Namun, mereka masih bisa merasakan tatapan itu, mengawasi dari kejauhan, bersembunyi di balik pepohonan yang berbisik. Raka jatuh terduduk di tanah, mencoba mengatur napasnya, sementara Sari menggigil meskipun keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang kita lihat tadi? Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka kembali ke desa dengan wajah pucat, membawa berita yang segera menyebar seperti api. Para penduduk mulai berkumpul di balai desa, bisik-bisik ketakutan memenuhi udara. Tikus-tikus masih berkeliaran di sawah, tetapi kini mereka bergerak lebih teratur, lebih terkendali. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Ki Jaya yang mendengar laporan Raka dan Sari hanya duduk diam, matanya menerawang jauh. Ia tahu apa arti semua ini. Ini belum selesai, katanya lirih. Ini baru permulaan, dan seolah menguatkan firasat buruknya, malam itu seorang pria asing datang ke desa. Ia tiba saat matahari sudah tenggelam, langkahnya tenang, sorot matanya tajam di bawah tudung jubah hitamnya. Penduduk yang melihatnya berdiri membeku, ketakutan bercampur rasa ingin tahu. Pria itu membawa sebuah tas kulit besar dan seruling kayu yang menggantung di pinggangnya, seruling yang terlihat mirip dengan yang ditemukan Raka di hutan. Tanpa banyak bicara, pria itu berjalan ke arah rumah kepala desa, melewati penduduk yang memandangnya dengan tatapan curiga. Pak Ranta yang masih trauma dengan kejadian di sawahnya buru-buru berbisik pada Ki Jaya, apakah ini dia? Ki Jaya hanya menatap pria itu dalam-dalam, merasakan hawa aneh yang menyelimutinya. Ia tidak menjawab, tapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Banyu, seorang pengelana yang mengaku datang untuk membantu desa melawan wabah tikus. Ia berbicara dengan tenang, seolah tidak terusik oleh ketakutan yang menyelimuti desa. Namun, bagi Ki Jaya, ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatinya tidak tenang, sesuatu yang mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu. Malam itu, desa terpecah menjadi dua. Beberapa penduduk percaya bahwa Banyu adalah penyelamat yang dikirim oleh takdir, sementara yang lain, terutama mereka yang telah melihat sosok berjubah di hutan, mulai mencurigai bahwa kedatangannya bukan kebetulan. Namun, satu hal yang pasti, sejak pria itu menginjakkan kaki di desa, tikus-tikus mulai bergerak lebih gelisah. Mereka mondar-mandir di tepi desa, mencakar-cakar tanah, seakan menunggu perintah. Dan di kejauhan, di batas hutan yang gelap, suara seruling itu kembali terdengar, lirih, menghantui, seperti bisikan kematian yang semakin mendekat. Malam di desa Renggala terasa semakin mencekam sejak kedatangan Banyu. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang asing, bau lembab yang mengingatkan pada lorong-lorong bawah tanah tempat tikus bersembunyi. Para penduduk tidur dengan gelisah, sementara di kejauhan, suara seruling samar-samar masih terdengar, melayang-layang di udara seperti nyanyian hantu yang tak berwujud. Di rumah kepala desa, Banyu duduk diam di depan perapian kecil.
Wajahnya samar dalam cahaya api yang menari di dinding kayu. Kijaya menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca sesuatu di balik sorot matanya yang dalam. "Kau datang di waktu yang aneh," kata Kijaya akhirnya. "Dan kau membawa seruling yang mirip dengan miliknya." Banyu tidak segera menjawab. Ia mengambil seruling kayunya, mengusapnya dengan lembut seolah itu adalah sesuatu yang berharga. "Seruling ini bukan milik siapapun," katanya tenang. "Tapi musiknya bisa menentukan siapa yang berkuasa." Ia menatap Kijaya, matanya berkilat di bawah bayangan api. "Aku datang bukan untuk membawa bencana, melainkan untuk menyeimbangkan sesuatu yang telah kacau." Di luar, Raka dan Sari bersembunyi di balik jendela, mencuri dengar percakapan itu. Mereka tidak percaya sepenuhnya pada Banyu, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat mereka tidak bisa mengabaikannya. "Apa maksudnya dengan menyeimbangkan sesuatu?" bisik Sari. Raka menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan." Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari jalanan desa. Wira, yang berjaga malam itu, melihat sesuatu yang membuatnya pucat. Tikus-tikus itu kini berkumpul di satu tempat, di depan rumah kepala desa, diam, seperti pasukan yang menunggu perintah. Wira mundur perlahan, tetapi saat ia akan berbalik, seekor tikus lebih besar dari biasanya melompat ke arahnya, mencakar lengannya hingga berdarah. Ia menjerit, membuat semua orang di rumah kepala desa bergegas keluar. Banyu berdiri di ambang pintu, matanya menyapu tikus-tikus itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kijaya menggenggam tongkatnya erat-erat, bersiap menghadapi sesuatu yang ia sendiri tidak mengerti. "Mereka tidak akan menyerang tanpa alasan," gumam Banyu pelan. "Ada yang mengendalikan mereka." Dan saat itu juga, dari dalam kegelapan hutan, sosok berjubah hitam yang mereka lihat sebelumnya muncul kembali. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia melangkah ke depan dengan anggun, dan dengan satu gerakan halus, ia mengangkat seruling ke bibirnya. Nada pertama yang keluar begitu dingin, menusuk ke dalam kepala mereka, membuat udara terasa lebih berat. Tikus-tikus itu langsung bereaksi. Mereka bergerak, bukan lagi dengan liar, tapi dengan koordinasi yang menakutkan, seperti tentara yang dipanggil oleh rajanya. Dan dalam keheningan yang mencekam, Banyu akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi tegas. "Kau akhirnya kembali, Surya." Sari terkejut, jantungnya berdegup kencang. Nama itu, nama yang selama ini hanya disebut dalam legenda. Sang penggembala tikus, telah kembali. Ketegangan merayap seperti kabut tebal di udara. Di bawah sinar bulan yang pucat, dua sosok berdiri berhadapan, Banyu dan Surya, sang penggembala tikus. Seruling kayu masih tergenggam erat di tangan mereka masing-masing, seolah siap memainkan nada yang bisa mengubah nasib seluruh desa. Para penduduk yang menyaksikan dari balik jendela rumah mereka hanya bisa menahan napas, tak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Surya melangkah pelan ke depan. Jubah hitamnya berkibar diterpa angin malam, dan matanya, dua lubang gelap tanpa emosi, menatap lurus ke arah Banyu. "Kau masih berani kembali, Banyu." Suaranya tenang, tapi di baliknya tersimpan kebencian yang mengendap selama bertahun-tahun. "Kau pikir dengan melarikan diri kau bisa menghapus masa lalu?" Banyu tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak, hanya jemarinya yang sedikit menegang di atas seruling kayunya. "Aku tidak pernah lari," jawabnya pelan. "Aku hanya menunggu saat yang tepat." Matanya menelusuri kerumunan tikus yang bergerak di bawah kaki Surya. Mereka tidak menyerang, hanya menunggu, seperti pasukan yang menantikan aba-aba dari pemimpinnya. Kijaya, yang berdiri di samping Raka dan Sari, mulai memahami apa yang sedang terjadi. Dahulu, ada dua murid yang belajar ilmu seruling pemanggil di bawah bimbingannya. Mereka adalah Surya dan Banyu, dua sahabat yang kemudian berubah menjadi musuh karena perbedaan prinsip. Surya ingin menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam kepada desa yang pernah mengusirnya, sementara Banyu memilih jalan yang berbeda. Kini, setelah bertahun-tahun, takdir mempertemukan mereka kembali di medan yang sama. "Aku kembali untuk menghentikanmu," lanjut Banyu. "Cukup sudah kebencian yang kau biarkan menggerogoti hatimu. Desa ini bukan musuhmu." Surya menyeringai tipis. Ia mengangkat serulingnya, meniup satu nada panjang yang bergema di seluruh desa. Seperti tersihir, tikus-tikus itu mulai bergerak. Mereka berlarian menuju sawah, rumah-rumah, bahkan memanjat dinding-dinding bambu dengan kelincahan yang menakutkan. Para penduduk menjerit, mencoba mengusir mereka dengan sapu dan obor, tapi itu tak ada gunanya.
Melihat keadaan yang semakin genting, Banyu akhirnya mengangkat serulingnya. Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu mulai memainkan nada yang berbeda, nada yang lembut, namun penuh kekuatan. Tikus-tikus yang sebelumnya mengamuk mulai melambat, beberapa bahkan berhenti bergerak. Suara seruling Banyu berusaha melawan kendali Surya, menciptakan harmoni yang berbenturan di udara, seperti dua kekuatan yang saling bertarung tanpa pedang dan tombak. Namun, Surya hanya tertawa kecil. "Kau masih berpikir bisa melawanku dengan cara itu?" Desisnya. Ia meniupkan nada baru, kali ini lebih tajam, lebih memerintah. Tikus-tikus yang tadi ragu kini kembali menyerang dengan lebih ganas, melompat ke arah para penduduk yang ketakutan. Banyu menggertakkan giginya. Ia tahu, jika hanya dengan seruling, ia tidak akan bisa menghentikan Surya. Harus ada cara lain, sesuatu yang bisa memutus kekuatan itu, sebelum semuanya terlambat. Dan di antara kepanikan yang terjadi, Ki Jaya tiba-tiba teringat sesuatu, sebuah rahasia lama yang mungkin bisa menjadi satu-satunya harapan mereka. Di tengah kekacauan yang melanda desa, Ki Jaya berdiri tegak, matanya yang telah menua menatap tajam ke arah dua muridnya yang kini berhadapan sebagai musuh. Ia menarik napas dalam, lalu berkata lantang, suaranya menggema di antara jeritan penduduk dan suara seruling yang bertarung di udara. Cukup, nada suaranya begitu kuat hingga bahkan Surya dan Banyu berhenti sejenak. Tikus-tikus yang mengamuk pun melambat, seolah tersentak oleh suara tua yang masih menyimpan sisa kewibawaan masa lalu. Ki Jaya melangkah maju, menatap langsung ke mata Surya yang kini menyala penuh dendam. "Surya," katanya pelan, tapi penuh penekanan. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang membawamu kembali? Kau membawa kebencian yang diwariskan dari luka lama, tapi kau lupa sesuatu yang lebih penting." Surya menyipitkan mata. "Dan apa itu?" desisnya. Ki Jaya menatap langit yang kelam, sebelum beralih pada Banyu. "Kalian berdua mempelajari seni seruling dari tempat yang sama, tetapi ada satu pelajaran yang tidak pernah selesai kalian pahami. Ilmu yang diwariskan bukan hanya untuk memanggil dan mengendalikan, tetapi juga untuk membebaskan." Banyu tersentak, sementara Surya tertawa sinis. "Bebas? Tidak ada yang benar-benar bebas, Ki Jaya. Aku dulu diusir, dikhianati oleh desa ini, dijebloskan ke dalam kegelapan tanpa ada yang peduli. Dan sekarang aku kembali, bukan untuk mendengar wejangan usang." Serulingnya kembali diangkat, bersiap meniup nada yang akan mengakhiri segalanya. Namun, sebelum Surya bisa memainkan nada berikutnya, Ki Jaya melangkah lebih dekat dan berbisik satu kalimat yang membuat mata Surya melebar dalam keterkejutan. "Rahasia serulingmu ada pada suara yang kau tolak." Saat itu juga, Banyu seakan tersadar. Ia kembali mengangkat serulingnya, tapi kali ini, ia tidak melawan nada Surya dengan nada yang lebih kuat, sebaliknya, ia mulai memainkan nada yang lembut, hampir menyerupai bisikan angin. Nada itu bukan perintah, bukan kendali, melainkan ajakan untuk melepaskan. Tikus-tikus yang semula mengamuk mulai gemetar. Beberapa di antaranya berhenti, menoleh ke arah Banyu, seolah sesuatu di dalam diri mereka mulai terlepas dari ikatan tak kasat mata. Suara serulingnya bukanlah panggilan untuk menguasai, melainkan untuk membebaskan mereka dari kendali Surya. Surya melihat tikus-tikusnya satu persatu berhenti mengikuti perintahnya, matanya dipenuhi kemarahan dan ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba meniup serulingnya lagi, tapi kali ini, tidak ada yang merespons. Pasukannya telah patah, kekuatannya mulai retak. Sari menggenggam tangan Raka, menyaksikan semua ini dengan napas tertahan. Apakah ini akhirnya? Apakah mereka telah menemukan cara untuk menghentikan Surya? Namun, dalam benaknya, Ki Jaya tahu bahwa ini belum selesai. Karena satu hal yang tidak boleh mereka lupakan adalah, Surya masih memiliki satu trik terakhir. Surya berdiri terpaku, matanya membelalak saat tikus-tikus yang selama ini tunduk pada perintahnya mulai kehilangan kendali. Mereka tidak lagi berbaris rapi seperti pasukan, melainkan berlarian kacau seolah tersadar dari mimpi buruk yang telah mengikat mereka bertahun-tahun. Seruling di tangannya bergetar, suaranya yang biasanya menggetarkan desa kini kehilangan kekuatan. Ia menggertakkan giginya. "Tidak, ini tidak boleh terjadi." Banyu terus memainkan nadanya, semakin lembut namun semakin menusuk ke dalam jiwa Surya. Itu bukan sekadar melodi, tetapi sebuah panggilan untuk menyerah, untuk melepaskan dendam yang telah lama membelenggunya. Ki Jaya mengamati dengan penuh harapan, sementara para penduduk desa mulai melihat secercah cahaya di tengah kegelapan yang telah menyelimuti mereka selama ini.
Namun, Surya tidak menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga dan amarah yang membara, ia merogoh sesuatu dari balik jubahnya, sebuah seruling lain, lebih kecil, lebih tua, terbuat dari tulang berwarna gelap. Mata Ki Jaya melebar saat mengenali benda itu. "Seruling hitam," bisiknya. "Jangan lakukan itu, Surya." Surya tersenyum miring, matanya memancarkan kegilaan. "Kalian pikir bisa menghentikanku dengan melodi murahan itu?" katanya, lalu tanpa ragu, ia meniup seruling hitam tersebut. Nada yang keluar begitu mengerikan, serak, menusuk, dan penuh kepedihan. Angin malam tiba-tiba berhenti berembus, dan langit yang semula kelam semakin pekat seakan menelan semua cahaya. Tikus-tikus yang sebelumnya tercerai-berai tiba-tiba membeku, tubuh mereka bergetar hebat. Namun, kali ini, bukan hanya mereka yang terkena dampaknya. Banyu merasakan tekanan luar biasa menghantam dadanya. Jari-jarinya yang memegang seruling mendadak kehilangan kekuatan. Para penduduk yang menyaksikan mulai menutup telinga mereka, merintih kesakitan. Bahkan Ki Jaya, yang selama ini dikenal sebagai orang terkuat di desa, harus berpegangan pada tongkatnya agar tidak jatuh. Dari kegelapan, sesuatu mulai bangkit. Bayangan-bayangan muncul dari tanah, membentuk sosok-sosok tikus raksasa yang matanya merah membara. Mereka bukan sekadar binatang biasa, mereka adalah makhluk yang telah dipanggil dari kedalaman kegelapan, makhluk yang tidak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Raka dan Sari berpegangan erat, ketakutan menyelimuti mereka. "Apa yang kita lakukan sekarang?" bisik Sari dengan suara bergetar. Raka menelan ludah, matanya menatap Banyu yang berusaha keras tetap berdiri. "Aku tidak tahu, tapi kita tidak boleh menyerah." Di tengah badai suara yang mengerikan itu, Banyu tahu ia harus mengambil keputusan cepat. Ia harus memainkan nada terakhir, nada yang akan menentukan apakah desa ini bisa diselamatkan atau justru jatuh dalam kegelapan yang abadi. Dengan napas tersengal, ia mengangkat serulingnya sekali lagi, menutup matanya, dan mulai meniup nada yang tidak pernah dia coba sebelumnya. Banyu menutup matanya, merasakan denyut jantungnya yang berpacu cepat. Tangannya gemetar, tapi ia tahu, jika ia gagal sekarang, desa ini akan tenggelam dalam kegelapan selamanya. Seruling hitam milik Surya telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya kembali, makhluk-makhluk dari bayangan yang tidak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Hanya satu pilihan yang tersisa, memainkan nada yang melampaui sekadar kendali. Nada yang bisa membebaskan segalanya. Saat bibirnya menyentuh seruling kayunya, Banyu mengingat semua yang telah dia pelajari, semua yang telah dia alami. Ia mengingat hari-hari ketika ia dan Surya masih bersahabat, berbagi ilmu di bawah bimbingan Ki Jaya. Ia mengingat tawa mereka, janji yang pernah mereka buat, janji bahwa mereka akan menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi, bukan menghancurkan. Dan ia mengingat bagaimana Surya jatuh ke dalam kegelapan, terperangkap dalam dendam yang tidak pernah ia lepaskan. Dengan tarikan napas terakhir, Banyu meniup serulingnya. Nada yang keluar berbeda dari sebelumnya. Itu bukan nada perintah, bukan nada pertarungan, melainkan nada yang penuh dengan kesedihan dan kerinduan. Melodi yang mengalun membawa kenangan yang terkubur dalam, menggetarkan bukan hanya udara, tetapi juga jiwa mereka yang mendengarnya. Surya terhuyung, jemarinya melemah di atas seruling hitamnya. Matanya yang penuh kemarahan tiba-tiba dipenuhi sesuatu yang lain, keraguan. Tikus-tikus bayangan yang ia panggil mulai bergetar, tubuh mereka memudar seperti kabut yang terkena sinar matahari. Mereka mengeluarkan suara parau, sebelum satu persatu menghilang ke dalam kegelapan dari mana mereka berasal. Para penduduk yang sebelumnya tersiksa oleh suara seruling hitam kini mulai merasakan kehangatan menyelimuti mereka. Angin kembali berembus, membawa aroma tanah dan padi yang dulu terasa begitu damai. Surya menatap Banyu, nafasnya memburu. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya bergetar, bukan karena kemarahan, tetapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Banyu menurunkan serulingnya, menatap sahabat lamanya dengan mata yang tidak dipenuhi kebencian, tetapi dengan belas kasih. "Aku tidak melawanmu, Surya," katanya pelan. "Aku hanya mengingatkanmu, akan siapa dirimu sebenarnya." Seruling hitam di tangan Surya bergetar, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dan pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air mata jatuh dari mata Surya. Surya terdiam, matanya menatap pecahan seruling hitam yang kini tergeletak di tanah, terlupakan oleh waktu. Suara gemerisik tikus-tikus yang menghilang perlahan-lahan menghapus keheningan yang mengerikan,
meninggalkan kesepian yang hampir tak terbayangkan. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan perasaan yang mulai meremukkan dinding kebencian yang selama ini ia bangun dengan tangan sendiri. Sesuatu dalam dirinya meronta, seperti menyerah pada kebenaran yang selama ini ia hindari. Banyu berdiri di hadapannya, tak mengatakan apa-apa. Tak ada kebanggaan di matanya, hanya rasa pilu yang mendalam. "Kau masih bisa memilih, Surya," katanya dengan suara yang sangat lembut, seperti menggenggam sesuatu yang rapuh, yang takut hancur jika ditekan terlalu keras. "Kau bisa kembali, mulai dari awal. Tidak ada yang terlambat." Namun, Surya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba mengendalikan emosinya yang semakin tak terkendali. Rasa bersalah dan penyesalan yang sudah terlalu lama terkubur mulai bangkit. Perjuangan batinnya itu membuatnya terdiam, seolah mencari jawaban yang tak pernah ia temukan. Keputusan besar ada di hadapannya, namun hatinya bimbang. Ki Jaya, yang selama ini diam mengamati, akhirnya melangkah maju. Wajah tuanya tampak lebih lelah dari sebelumnya. "Kau punya pilihan, Surya," katanya dengan penuh kasih, suaranya tak lebih keras dari bisikan angin malam. "Tetapi setiap pilihan yang diambil, akan menentukan jalan yang kau tempuh. Jangan biarkan kebencian menjadi jalanmu." Surya menoleh ke Ki Jaya, ada keraguan yang jelas tampak di matanya. Ia menatap Ki Jaya, seolah meminta jawaban atas semua kesalahan yang telah ia buat. Semua yang telah ia rusak dengan tangannya sendiri. Aku tidak tahu harus mulai dari mana," suara Surya hampir pecah. "Semua yang telah aku lakukan, apakah masih ada jalan kembali?" Banyu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Surya. "Kau tidak sendirian, kami akan membantumu menemukan jalan itu, Surya. Tidak ada yang lebih kuat daripada memilih untuk berubah." Tetesan air mata mulai jatuh dari mata Surya. Rasanya seperti ada beban besar yang terlepas dari dadanya, walaupun hatinya masih terasa berat. Tikus-tikus yang dulu menjadi pasukannya, kini hilang seperti mimpi buruk yang menguap bersama pagi. Dalam diam, ia mengerti bahwa kekuatan terbesar yang ia miliki adalah kemampuannya untuk memaafkan dirinya sendiri. Di kejauhan, langit mulai terang, membawa sinar pertama fajar yang menyinari desa yang baru saja selamat dari kegelapan. Angin yang semula mencekam kini terasa lebih hangat, membawa harapan yang baru. Desa Renggala, yang hampir dihancurkan oleh kebencian, kini bersatu kembali dalam keheningan yang penuh makna. Keadaan itu adalah simbol kemenangan, bukan atas musuh yang nyata, tetapi atas diri mereka sendiri.